Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan di bab pertama tentang mengklasifikasi jenis peralatan tangan pada sumpuk obasan peralatan tangan di bengkel otomotif yang kemarin kita jelaskan pada episode pertama. Untuk lebih jelasnya, apa saja itu yang ada merupakan peralatan tangan di bengkel otomotif, kalian simak dan perhatikan video berikut ini. Yang kedua yang kita kenal, kalau tadi kunci, yang kedua ini adalah obeng atau disebut dengan screwdriver. Fungsi daripada obeng adalah untuk membuka atau mengencangkan skrup. Secara umum kita mengenal atau orang mengenal bahwa hanya ada dua jenis obeng, yakni obeng plus atau disebut Phillips screwdriver dan obeng minus atau Schultz screwdriver. Namun pada kenyataannya ada beberapa jenis obeng bukan hanya bentuk plus atau minus, karena masih banyak obeng yang dirancang untuk beragam kebutuhan. Seperti gambar sebelah kanan. 3. Ada obeng ketok atau disebut dengan impact driver. Nah, obeng ketok digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih. Diaplikasikan dengan cara memutar gagang obeng ke arah mengencangkan atau mengendorkan, kemudian menahan dengan tetap menekan, selanjutnya ujung gagang obeng dipukul dengan palu. Maka disebut dengan impact driver atau istilahnya obeng ketok. 4. Ada scrap atau istilahnya gasket scraper. Alat ini biasanya digunakan untuk melepaskan material gasket yang menempel pada komponen sebelum komponen dipasang kembali, atau untuk membersihkan bagian-bagian yang memang menggunakan gasket sebelumnya. Yang kelima, ada thread gauge. Thread gauge ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi thread pitch atau untuk mengetahui jenis dari ulir pada baut yang tidak diketahui. Maka kita menggunakannya cukup memasangkan di mana yang pas, itulah ukurannya. Yang keenam, satu unit feeler gauge atau pengukur ketebalan atau disebut dengan thickness gauge. Feeler gauge digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen. Misalnya jarak di antara valve stem dan lengan pemutus atau sering disebut dengan rocker arm, yaitu tappet atau kerenggangan katup atau valve clearance. 7. Starting pan. Alat ini adalah sebuah pan yang dilancipkan atau diruncingkan sehingga membuatnya menjadi lebih kuat dibandingkan pin pan. Kegunaannya adalah sebagai pembuka awal sebuah dowel atau retaining pin sebelum menggunakan pin pan. Sementara yang ke-8 ada pin pan. Nah, alat ini adalah alat yang mempunyai diameter yang sama dari ujung hingga kerangka atau bodinya. Alat ini digunakan untuk melepaskan pin yang menahan komponen pada sebuah shaft dari tempatnya yang sebelumnya telah diawali dengan starting pan atau alat yang sebelah kiri. 9. Ada tang potong atau side cutting plier. Cutting jaw atau mulut pemotong dibuat dari sudut di antara kedua pegangan atau gagangnya. Jaw mempunyai dua permukaan pemotong, di mana tanpa jaw datar ataupun gigi pencengkram. Tool ini dapat digunakan untuk melepaskan dan memasang cutter pin, memotong selang berdiameter kecil,
pipa tembaga, baja berdiameter kecil untuk mengelupas isolasi dari kabel dan sebagainya. Ada tang kombinasi atau combination plier. Jenis alat ini adalah jenis plier yang paling berguna, di mana rahangnya mempunyai gerigi untuk memegang benda rata, gerigi yang memegang pipa, pemotong samping atau side cutter, dan dua sambungan atau pemotong kabel atau wire cutter. Alat ini juga bisa digunakan untuk melilit dan memotong kabel, menggenggam komponen-komponen bulat berukuran kecil dan membengkokkan logam yang tipis. 11 ada tang cucut atau long nose plier, di mana rahangnya untuk jenis tang ini berukuran panjang dan diruncingkan dengan permukaan penggenggam yang bergigi tajam. Alat ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit untuk membengkokkan dan membentuk kabel atau lembaran besi lunak. 12 tang sambungan slip atau sering disebut dengan slip joint plier. Salah satu pegangannya mempunyai lubang yang kecil dan pegangan lainnya mempunyai lubang pin yang bisa digeser atau istilahnya pivot pin. Alat ini dapat digunakan untuk mencengkram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar untuk mencengkram komponen-komponen yang lebih besar. 13 ada tang air atau interlocking joint plier atau disebut dengan multi grip. Multi grip plier mempunyai kelebihan yang sama seperti slip joint plier, namun dengan pemilihan ukuran jepitan yang lebih besar. Alat ini akan menjepit benda bundar atau bengkok dengan sangat kuat, di mana interlocking joint plier terdiri dari 3 bagian utama, yakni stationary jaw, adjustable jaw, dan pivot pin, serta nut. Stationary jaw memiliki 5 slot melengkung yang pas dengan curved teeth pada adjustable jaw. Tool ini cocok untuk membengkokkan kabel, melepas dan memasang klip dan spring, dan clamping sambungan listrik. 14 ada vice grip atau locking plier. Alat ini biasanya digunakan sebagai skrup bangku atau vice portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor atau dipotong. Vice grip yang paling umum biasanya berukuran 250 mm. Tetapi tersedia juga ukuran dan bentuk jaw yang berbeda sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Vice grip adalah tool pengunci yang dapat digunakan untuk menahan nut, bolt maupun pipe fitting ataupun plat besi. Berikutnya 15 tang circlip dalam atau internal circlip plier. Alat ini digunakan untuk melepaskan atau memasang internal circlip yang digunakan untuk menahan beberapa gajian pin di dalam piston. Plier jenis ini memiliki jauh tipis yang meruncing sampai ke ujung, dan di setiap jauh pada bagian ujung tersebut terdapat bentuk bundaran kecil. Bagian-bagian ujung ini dapat masuk dengan pas pada ujung lubang-lubang dalam retaining ring untuk mengembangkan atau menyusutkannya pada waktu penggunaannya. 16 tang circlip luar atau external circlip plier. Kalau tadi internal, bagian dalam, sekarang yang luar. Maka alat ini digunakan untuk melepaskan dan memasang external circlip seperti yang akan digunakan untuk menahan bearing pada shaft. Alat ini mempunyai gerakan ganda sehingga pada saat tangan Anda menutup, maka otomatis jaw akan membuka. Berikutnya ada macam-macam palu.
yang juga merupakan alat yang cukup penting di bengkel otomotif ini. Yang pertama ada palu konde atau ball pen hammer. Alat ini mempunyai bola di salah satu ujung dan permukaan yang lain berbentuk rata. Alat ini digunakan untuk membulatkan paku keling atau ripet, membentuk logam, memukul dan pahat serta fungsi-fungsi lainnya yang sejenis. Yang kedua ada palu kuningan atau brass hammer. Alat ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang dipukulnya. Yang ketiga ada plastic hammer. Alat ini juga digunakan serupa dengan brass hammer namun ditujukan hanya untuk pemukulan ringan. Yang keempat ada palu kulit atau rawhide hammer. Alat ini dibuat dengan permukaan dari kulit. Fungsinya untuk memukul permukaan-permukaan benda yang sangat halus atau bahan-bahan lunak tanpa mengakibatkan kerusakan. 5. Ada palu karet atau rubber mallet. Bagian kepala dibuat dari karet yang keras yang membuatnya sangat cocok untuk pemakaian seperti pemasangan ban. Demikian para siswa sekalian, kelanjutan daripada episode ke-1 atau episode kedua ini tentang perawatan tangan di bengkel otomotif. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian nanti tidak ketinggalan untuk menyimak video pembelajaran di episode ketiga, yakni tentang perawatan kerja bangku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.